Selamat pagi, Mike. Pagi, siang. Oke, Pagi, Miss. Pagi, Vinka. Miss. Pagi. Wah, Vinka pakai backgroundnya Miss Hana ya. Iya. Oke. Teman-temannya ya, sambil persiapkan buku penanya. Oke, pagi, Shen. Pagi, Stefan. Pagi. Suaranya Miss Shen terdengar jelas? Jelas. Jelas, oke. Rizkia, selamat pagi. Pagi, Odi. Pagi, pagi, Odi. Oh, Odinya hilang lagi. Oke, bisa mungkin info teman-temannya bisa segera masuk ya. Pagi, Miss. Pagi, Odi. Oke, sambil menunggu temannya bisa disiapkan buku penanya dan pensil. Kita akan mengerjakan seperti biasa soal latihannya ya. Karena hari ini kita akan langsung dari tema 5, subtema 2 dan 3. Jadi minggu depan kalian bisa PH kembali. Nah, karena akan PAS kan. Nah, temanya jadi PH-nya tema 5, subtema 2 dan 3 di hari Senin. Tanggal berapa, Miss Jin? Tanggalnya tanggal 8. Ya, mungkin bisa ditulis di buku agendanya. Tanggal 8 kalian akan PH SBDP tema 5. Miss, izin minum. Ya. Siapa yang mau silakan. Banyak-banyak makan permen tapi ya nanti bisa. Oke, sambil tunggu yang lain. Oke, sudah bergabung semua? Belum ya? Masih menunggu. Masih tunggu 1 menit. Mungkin bisa diinfokan teman-temannya yang belum join. Ada Abraham, Andrew, apa lagi nih? Ada Caca, Valen, lalu ada Reniel. Bisa diinfo ya. Timothy, Stuart. Oke, belum? Masih ada 11, 10 partisipan, masih kurang 8. Nah, sebelumnya Misin akan memulai dengan memilih siapa yang mau memimpin doa. Seperti biasa. Siapa yang mau memimpin doa? Iya, bingung semua, langsung bingung semua. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Pakai bahasa Indonesia saja, boleh. Singkat saja doanya. Bentar, Miss. Oh iya. Oke, Andrew. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 1. Nah,
Tanggal 1 yang memulai. Iya, Andrew berarti ya. Agar apa? Agar apa hari ini? Sampai Andrew 2 kali misalnya. Nggak apa-apa loh. Kalau gitu siapa yang mau? Kalau Andrew sudah 2 kali. Aku penutup. Oh, Hizkia penutup. Pembukanya siapa? Odi ya? Oke. Oke. Tunggu, masih ada 11 partisipan. 11, masih ada kurang 7. Nah, apa ya? Oke, nanti akan memulai. Mungkin Angel setelah ini boleh minum dulu. Nanti memulai lagi ya, makannya ya. Oke, sebentar aja. Hari ini Miss hanya mereview kembali yang kemarin dan melanjutkan dengan tema 2 dan 3. Oke, subtema 2 dan 3. Oke, Odi, semuanya duduk yang manis. Odi akan memulai dengan berdoa dulu. Oke, dimulai. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, sebentar lagi kami semua ingin mengikuti pelajaran SPDP dengan izin. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang dilakukan izin berguna untuk masa depan kami ya Tuhan. Dan tolong ya Tuhan, lindungilah keluarga besar kami ya Tuhan, agar terhindar dari penyakit apapun. Amin. Tuhan Bapa dan Putra Kudus. Amin. Terima kasih Odi, ya betul. Kalau kita sudah seperti ini kondisinya, jadi harus sehat agar semuanya dilindungi. Nah, kalau salah satunya sakit, semuanya ikut sakit. Kalau ada temennya yang sakit, nanti kita merasakan juga, karena sama-sama satu keluarga ya. Di kelas 5B harus satu keluarga semua di sini. Oke. Dan kalau satunya semangat, semuanya harus semangat. Kalau satunya tidak semangat, jadi malas untuk sekolahnya nantinya ya. Oke, sit nicely semuanya. Ada Shin, Vinka, Iskia, Sishin, Elin, Angel, Jedi, Michelle, Michael, sorry, Stephen, Jedi, Odi, and Andrew. Nah, temennya yang belum join bisa disuruh join dulu ya. Oke, sekarang aku mau suruh join dulu. Ya, sekarang Miss Jin akan memulai dengan absen dulu. Andrew, Odi tadi izin ya. Ada Andrew, bisa buka kameranya. Oke, Miss Jin akan mulai ya. Absen di tanggal berapa sekarang? Tadi habis ke kamar mandi. Iya, sekarang Miss Jin akan mulai absen di tanggal 1. Bulannya bulan November, sudah baru ya. Oke, sekarang pertama ada Andrew, 91. Abraham, tidak ada. Caca, belum ada. Valen belum ada. Caca belum. Valen belum. Gaby belum. Odi ada. Hana ada. Hizkia ada. Jedi ada. Michael ada. Reniel, ayo temannya bisa dipanggil ya. Roselyn ada. Shen ada. Steven ada. Stuart belum ada. Timothy belum ada. Vinka sudah ada. Sushen sudah ada. Oh, berarti kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 7 yang belum join. Banyak ya. Nah, sekarang Miss akan memulai dengan pertanyaan dulu. Apakah sudah disiapkan buku-buku penanya? Sudah, Miss. Nah, di tema 5 ya. Nah, siap-siap minggu depan kalian akan PH di tanggal 8. Suaranya lemas. Iya, enggak lemes. Miss enggak lemes karena bersama dengan Miss Julie di sini ya. Nah, Miss Julie ada dengan Miss Jin di sini. Nah, itu di belakang kelihatan kan? Ya, kelihatan cuma ada laptop hitam untuk Iya, di belakang juga ada Miss Hana. Kok tuh Miss paling depan duduknya? Biasanya kan paling belakang. Di depannya Miss Hana. Iya, karena Miss Jin mau yang jadi tahun depan hari ini. Karena biar dingin, di belakang panas lah. Oh iya, pasti AC ya, Miss. Iya, kalau di belakang bukan pasti AC juga ya. Miss Jin nggak suka dingin sebenarnya. Karena di belakang tuh silau. Jadinya kalau kena sinar matahari, Miss Jinnya backlight. Ya, pembelaki cahaya, jadi nanti gelap. Oke, di sini sudah ada Blue Z. Siapa itu Blue Z?
Bluesy itu apa? Remil. Remiel. Remiel. Bluesy itu nama YouTube-nya kokonya Remiel. Oh, ada punyanya Jevon ya. Oke, Miss Jin ganti ya namanya Remiel. Oke. Oh, Miss, kok Miss tahu, Miss? Apa Jevon? Oh iya, Mas itu Miss masih udah ada ya. Iya, sekarang Siska sudah lihat ada Remiel, sudah ada Caca. Oke, pagi Caca. Pagi, Miss. Udah ya, terima kasih. Terus ada Remiel. Pagi Remiel. Oke. Oke, sekarang Miss Jin mau tanya. Buku berpenanya sudah ada dan sekarang di tema 5 ini kemarin subtema pertama belajar apa? Tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis. Tangga nadanya kalian sudah paham. Lalu ditambahi dengan alat ritmis. Alat ritmis dan alat musik melodis. Ritmis dan melodis. Nah, Karena udah ya Miss itu Miss. iya, makanya Miss Jen akan review lagi. Nah, review. sekarang hanya review, tanya jawab sedikit. Berarti enggak belajar Tema 2 sebentar. Miss Jen awalnya tema 1 dulu, tanya aja. Kemarin belajar tangan nada, ada diatonis dibagi jadi 2, mayor minor, lalu ada alat musik ritmis dan melodis. Selanjutnya sekarang ke tema 2 dan 3. Hari ini ke tema kedua, kalian sudah tahu kan tentang tarian, tentang properti tari. Lalu nanti ketiga tentang karya seni rupa. Nah, kalau yang kemarin karena kalian pernah belajar kan karena seni rupa daerah yaitu batik. Kalau hari ini bukan batik, tetapi ada lagi. Nah, apakah sudah siap buku penanya? Nah, tentang properti tari. Sekarang dibuka halaman buku Halaman berapa Miss? sebentar. Ayo, ada yang sudah membuka? Tema 5, subtema, iya. 108. 108 yang lomba. Misi nak minta lomba. Halaman berapa? 108 jadi yang pertama. Satu kali aja. Nih halaman 108. Iya. Di sini ya. Nah, kalian sudah buka bukunya tentang properti tari dan fungsinya. Properti tari kemarin itu apa? Alat apa? Salah satu perlengkapan yang digunakan dalam tari. Ayo, sudah ketemu penjelasannya itu? Properti tari adalah, coba Michael, properti tari adalah Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. betul. Sekarang dibuka halaman 108 atas sendiri. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Oke, lalu fungsinya ada 2. Di sini apa? Memberikan keindahan pada tarian. Lalu yang kedua, Media untuk menyampaikan makna tarian. betul. Memberikan keindahan. Kalau menari, kalau ada properti jadi indah. Coba kalau kalian segini, menari sekarang tapi tidak ada pakaian. Hanya pakai kaos biasa, pakai celana biasa. Indah enggak jadinya? Jadinya biasa saja. Coba Miss Jin sekarang memberikan clue seperti ini. Kalian menarikan misalnya. Siapa yang di sini suka main-main TikTok? TikTok itu juga punya punya keindahan loh. Kalau kalian menarikannya dengan bagus. Aku Coba. kapan hari itu lihat di TikTok itu ada pelajaran tentang organ-organ tubuh. Bagus. Jadi kalau TikTok tidak hanya seperti itu ya, itu juga bisa memberikan informasi, membuat kalian berkreativitas. Jadi tidak hanya semata-mata untuk hiburan kalian, tapi info-info di situ juga kalian bisa pakai. Misalnya sekarang tentang tarian. Nah, Miss Jane ada beberapa di sini yang suka, Miss Jane lihat ada yang beberapa suka menari. Nah, kalian cepat hafal kan kalau menari. Nah, mungkin bisa dipakai
sebagai kreativitas kalian. Kalian suka TikTok, lalu memakai pakaian yang senada dengan tariannya. Terus kalian membuat konten tentang misalnya properti tari, kalian tentang gimana memperkenalkan, tarian ini tuh harusnya tuh propertinya harus ini, gerakannya harus gini, make up-nya harus gini. Nah, kalian tuh juga harus bisa ya. Seperti itu, tidak hanya TikTok. Kalau misalnya dipilih oleh Miss Tiara, misalnya Miss Tiara menari kan? Nah, di menari itu Miss Tiara meminta kalian menarikan tentang apa? Tariannya ditari sekarang apa? Materi apa tarian? Menari apa? Pitik wale. Nah, pitik wale. Nah, pitik wale berarti kalian harus bisa menarikannya atau properti-propertinya harus sesuai. Misalnya, tapi kan ini sedang pandemi, jadi kalian di rumah kan, di rumah jadi hanya pakaiannya ya tidak diminta untuk membeli yang aneh-aneh. Misalnya, propertinya salah satunya di sini adalah kipas. Nah, kipas tuh biasanya digunakan di tarian apa sih? Ada yang tahu? Ya tari kipas ya, ada banyak tari kipas. Lalu ada topeng, misalnya topeng seperti ini ada di Jawa Barat. Terus kalau topeng yang besar dari Ponorogo namanya apa? Topeng reok. Topeng reok Ponorogo. Lalu ada selendang. Banyak sekali tarian yang memakai selendang. Apa? Yang menjawab banyak. Tari pendek tidak pakai selendang. Ada serimpi. Tari yang pakai bajunya sama selendangnya kuning tuh bisa apa? Iya, banyak ya. Ada tari apa? Ada serimpi, ada apalagi dari Jawa, dari Remo, tari Remo juga pakai selendang ya. Nah, tari piring. Kalau tari piring, ya tari piring. Ya, betul. Nah, di sini juga ada properti tari daerah dan fungsinya. Ada yang tahu ini alat apa? Ada yang tahu ini alat apa? Tari bendrong lesung. Betul. Ini adalah tari bendrong. Tari bendrong itu menggunakan lesung. Lesung itu apa sih lesung? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Biasanya di TV kalau senyum itu loh. Satu-satu. Oh, bukan buat nasi, tetapi padi. Betul, Aileen. Terus itu yang di pipi kalau misalnya kita senyum Itu lesung pipi, betul. Lesung itu artinya cekungan kan ya, lesung pipi. Nah, kalau di sini kalau lesung itu seperti ini. Nah, lesung itu adalah untuk menumbuk. Jadi menumbuk padi, menghilangkan beras dan kulit-kulitnya, kulit padinya itu dipecah-pecahkan di sini, dihancurin. Iya, betul, atau ditumbuk di situ ya. Betul kata Elin tadi, tapi bukan menumbuk nasi ya Elin ya, menumbuk padinya. Oke, kalau nasi ditumbuk nanti jadinya ketan. Jadi tetel nanti jadinya ya. Oke, di sini namanya alu. Kalau ini lesung, kalau ini alu. Alu itu adalah tongkatnya nih, alu. Membantu menggarapkan kegiatan masyarakat. Pentungnya ya, Miss. Betul, tongkat. Jangan pentung, tongkat. Ya, tongkatnya. Itu musim panen. Itu bisa juga dibuat tarian. Nah, tarian atau lagu. Kalian pernah mendengarkan lagu dari lesung? Jeduk, 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 jeduk. Ya, itu kalian ada lagunya di situ, irama. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tarian apa di sini? Nah, kemarin kalian sudah tahu kan kancet papatai? Kancet papatai kemarin pakai apa? Pakai pedang kan? Perang. Pedang, pakai ini. Perang. Iya, kalau di sini namanya kancet lasan. Sama-sama dari Kalimantan, tetapi meniru gerakan burung anggang. Nah, jadi properti yang digunakan apa? Kalau di sini sesuai dengan gambarnya. Di mana itu?
Ayo. Bulunya Bulu, betul. Bulu burung enggan tiruan, bukan bulu burung asli ya. Itu tiruan, mungkin asli, tapi ada beberapa yang tiruan saja. Dibuatnya tiruan. Pinter sekarang ya. Orang-orang sekarang pinter seperti itu, buat-buat seperti gini ya. Nah, di jari-jari tangan. Jadi dimasukkan ke jari-jari tangan. Nah, jadi mereka bisa gini, dipakainya di wanita atau nih gadis-gadis Kalimantan memakai ini ya. Jadi cantik nanti kalau kalian lihat di Google bisa lihat kan Cat Lasan. Oh, penarinya cantik-cantik putih-putih gitu ya. Karena Kalimantan itu terkenal dengan wanitanya yang cantik-cantik ya. Selanjutnya, ini tari apa? Siapa yang setiap Betul, tari merak berarti tari merak. ya. Kalau mesin di sini tidak ada penjelasannya, apakah kalian tahu tarian ini? Itu kan mirip burung, Miss. Ya pasti Betul, loh. Ya, soalnya saya mirip burung merak. Betul. Jadi jawabannya tahu, Miss. Jangan dijawab tidak tahu, Miss. Nah, jawabannya adalah tahu karena ini gerakannya seperti burung merak, ada sayapnya, motifnya dengan menggunakan selendang yang menyerupai burung merak. Selanjutnya, nah ini pola lantai. Misin mau tanya sekarang, ada beberapa yang jawabannya seperti ini kemarin. Pola lantai yang zigzag, zigzag tahu pola lantai zigzag? Itu menggunakan pola lantai apa? Masuk di dalam kategori pola lantai garis lurus kan? Tapi kenapa banyak yang jawab pola lantai bawah? Kenapa kok dijawab bawah? Kenapa? Apakah ada yang menjawab bawah? Nanti itu kalau di gereja biasanya garis lurus. Ya, betul. Ya, coba yang bawah jawabannya siapa yang bawah? Aku lurus. Aku nggak ada jawab bawah. Aku jawab Nah, lurus. ya kalau jawabannya ada bawah, Jawab lurus kayaknya. ya kayaknya ya. Tunggu ya. Misin akan mute dulu. Kalau Misin lihat ada yang bawah, Misin kasih nilainya hanya 1. Jadi tidak full. Ya, tapi kalau benar-benar salah, Misin tidak kasih skor. Ya, karena pola lantai itu kalau pola lantai lurus, ayo dibagi jadi berapa? 4. Apa saja? Horizontal, Vertikal, zigzag, Loh, kok melengkung, Tondru? Garis lurus, Andrew. zigzag, garis lurus. Vertikal, horizontal, zigzag, sama diagonal. Betul. oh ya diagonal. Diagonal. Itu adalah pola lantai garis lurus ada 4. Diingat-ingat apa saja? Vertikal, horizontal, diagonal, zigzag. zigzag. Nah, jangan ngantuk ya. Nah, ini kalau ngantuk malah lupa. Lalu pola lantai ada 2 juga. Satunya pola lantai melengkung. Nah, kalau melengkung ada berapa kemarin? Melengkung ke depan, melengkung ke belakang, dan ke kanan. Betul, berarti ada 3. Betul. Nah, sekarang di sini pola lantai dalam tari merak ada berapa di sini? 4. 4. Nah, ada 4. Berarti yang pertama pola lantai lurus. Lurus ini kalau seperti ini hadapnya vertikal atau horizontal? Bisa dilihat dari Nah, bisa dilihat dari hadapannya ya. Kameranya di mana atau tata depannya panggung di mana. Nah, bisa dilihat. Kalau ini berlawanan arah, berarti artinya satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, jadi ada zigzagnya. Lalu pola lantai melingkar. Berarti melingkar ya, itu adalah pola lantai yang melengkung. Ya, Andrew. Dulu dari dulu Miss itu ngajar SBDP ya, cuma dari kelas 5 aja. Kelas 5-nya. Kelas 5 Miss Jen SBDP. Kalau kelas lain enggak. Ya, Miss Jen kelas 5 aja. Cuma kelas 5 Betul. aja. Sampai kelas 5 aja.
Nah, dulu siapa kelas 5-nya? Kelas 4-nya? Kelas 4 itu Miss Tina, Miss Tiara, Miss Tina. Tina, Oh iya, Miss Tina. Tina. Ya. Ya, Miss Tiara. Oke, itu udah ya. Bisa lanjutkan biar cepat selesai ini nanti ya. Setelah itu, setelah lurus, berlawanan, melingkar, lalu apa ini? Saling berhadapan. Nah, saling berhadapan seperti itu. Nah, lalu diiringi musik. Nah, coba Miss Jen tanya sekarang. Tarian bila tidak diiringi musik apakah menarik? tidak. Tidak. Nah, tidak. Tetapi ada tarian yang tidak menggunakan musik. Ayo, apa namanya? Gerakannya ayo, depannya P. Tadi apa Miss pertanyaannya? Nah, dengerin ya. Tarian itu menarik jika menggunakan musik. Ya, jawabannya kan iya ya. Tetapi ada tarian atau gerakan yang tidak menggunakan musik. Tetapi itu juga namanya tarian. Dia share apa ya? Share info. Jadi mengenalkan ini tarian apa. Berarti apa? Atau menceritakan melalui gerakan. Itu juga menari. Apa namanya? Tanpa iringan musik. Depannya P. Adakah yang tahu? Nggak tahu. Hana? Tahu? Jadi itu melihat ya, karena kita Enggak. Belakangnya M. Apa namanya pencet pepatah bukan? Iya, ayo Andrew coba Andrew. ada belajar nah senang kan? Apa jawabannya pencet pepatah enggak Miss? Kenapa? Oke. Pencet pepatah itu. Bukan. Pancet papatai kan pakai. Kan alat musik tapi. Pancet papatai tarian, tapi menggunakan musik. Ayo, bener Pak. Jawabannya nggak enak sebentar ya. Berarti paduan Pan, P ya. Ada min-minnya. Min. Panmik. Hah? Betul. Iya, betul. Bukan pantomim. Nah, jawabannya Miss Jencet ya. Jawabannya adalah pantomim. Itu adalah sebuah gerakan tapi tidak menggunakan Boleh, siapa yang mau minum boleh ya. lagu. kok itu bisa termasuk tarian, Miss? Oh, tarian. Dia menceritakan sesuatu. Ayo, tapi tidak ada gerakannya. Nah, ayo. Itu pantomim itu. Dia menari. Nah, Miss, pantomim itu yang misalnya kayak berusaha keluar dari penjara padahal nggak ada penjaranya gitu kan? betul. Yang menarik tali tapi nggak ada talinya. Jadi dia menggerakkan, dia melihat ya visualnya dia melihat sebuah gedung. Misalnya seperti ini ya. Sama seperti yang Elin tadi bilang. Dia kondisinya misalnya ceritanya dia di dalam penjara. Nah, dia ingin keluar. Nah, visualisasinya dia melihat dengan matanya itu ada penjara, tapi kita nggak lihat. Jadi dia tiba-tiba memegang jeruji penjaranya, tapi dia tidak memegang, tapi tidak ada. Nah, itu sudah pantomim itu, dan tidak ada suaranya atau gerak, ada musiknya, nggak ada. Seperti itu ya. Nah, di sini iringan musik dibagi jadi dua, melalui apa dan melalui apa. Melalui yang musik yang berasal dari manusia dan alat. Ayo pelan-pelan. Ayo siapa dulu mau Andrew atau Michael dulu? Ayo. Warga di situ ya. Ayo Michael bagian yang A, Andrew bagian B. Ayo. Iringan musik yang berasal dari manusia, contoh tepukan tangan, takat kaki atau nyanyian. Betul, berarti yang pertama adalah dari manusia. Manusia, contohnya yaitu gerakan tepuk tangan. Nah, ini bisa jadi iringan musik. Misalnya, Ya.
ada temponya, lalu ada hentakan kaki atau menyanyi. Nah, seperti itu. Lalu ada yang B dari Andrew, dari alat Iringan musik dari alat musik, contohnya gambang, gendang, gambang, kromong, dan alat musik band. Oke, gambang. Gambang itu seperti coba mesin lihat ya, daripada mesin salah nanti ya. Gambang. Ayo, kalian juga cari ya, coba dilihat gambang. Bagaimana gambang itu? Karena ada lagunya. Gambang sulit. Tahu kan lagunya? Pernah dengar? Tidak tahu. Tidak tahu. Waduh, kalian tahunya lagu apa? Gambang itu kan xylophone ya, Mi. Dari lagu itu kok keinget langsir wengi ya? Bukan. Gambang itu kayak xylophone Dengan gitu cara lah, Mi. pukulan. Nih, gambang. Gambang, kromong, Betawi. Betul, gambang itu dari Betawi ya. Gambang seperti ini ya. Ini gambang. Ya, betul. Nah, coba nanti dilihat ya. Kalau tariannya, ini adalah alat musiknya. Kalau nama lagunya, itu ini. Nih, ini adalah gambang suling. Ya, ini adalah lagu dari Gambang Sulit. Karena kita tidak belajar tentang lagu, tentang alat musiknya, namanya gambang. Nah, seperti itu. Lalu ada alat musik band. Nah, sekarang band kan lagu-lagu Korea sekarang pakai band kan ya. Atau lagu-lagu yang sekarang itu pakai band. Musik-musik indie semuanya, musik-musik Indonesia Barat pakai band semua. Oke. Tuh kan ada yang nyanyi kan? Oke, sekarang. Nah, sekarang mesin mau tanya di tema kedua, tema 5, subtema 2, apakah ada pertanyaan tentang properti tari fungsinya? Tidak. Kalau tidak, kalau tidak, mesin mau semuanya nanti dapat 100 loh ya, nggak ada di bawah KKM. Bisa janji sama diri sendiri. Oh ya, Miss, ada tugas gak? Nanti ya. Sekarang ke tema 3 kalau gitu. Belum. Nah, ke tema subtema 3-nya belum, karya seninya. Nah, karya seni rupa. Nah, kemarin kalian sudah mengerti tentang batik. Itu juga karena seni rupa. Nah, batik dan alat-alatnya. Sekarang seni rupa murni. Di sini apa contohnya kalau murni? Rumah sakit. Kelas 5B tidur semua ya. Semua. Karya seni rupa murni itu namanya apa di sini? Yang pertama, Lukisan. Gambar atau Lukisan. Gambar murni itu gambarnya 2 dimensi. Ya, kalian bisa lihat, hanya punya panjang dan lebar. Ya, lukisan hanya punya panjang dan lebar. Hanya dilihat aja. Belum, 3D-nya kan di dalam. Ya kan, 3D-nya di dalam, tapi ini 2 dimensi. Sekarang ini baru namanya 3 dimensi. Kalian bisa punya apa? Kalian bisa pegang. Jadi ada panjang, tinggi, lebar. Jadi ada volumenya. Jadi panjang, lebar, tinggi berarti ada volumenya. Nah, ini adalah terapan. Apa? Terapan. Nah, jadi ada nih alat ya nih ya, karya seni rupa itu dibagi jadi 2. Jadi murni dan terapan. Kalau yang ini murni, hanya 2 dimensi. Punya panjang dan lebar. Nah, kalau ini 3 dimensi. Dia punya apa? Berarti seperti Andrew bilang, volume. Dia punya volume ya. Iya, memiliki ruang. Nah, seperti ini. Karya Rumi Suparta ini, seni rupa terapan. Nah, ini punya volume, panjang, tinggi, dan volume. Ada ruangannya di sini. Adalah rumah
Rumah adat di mana ini? Ada yang tahu? Rumah adat apa namanya itu? Padang. Padang, betul. Adalah namanya apa? Namanya nggak tahu. Tongkonan sampean. Namanya apa? Kurang tepat ya. Iya, ini betul rumah Padang, tetapi namanya adalah rumah Gadang. Rumah apa? Oh iya, Iya, rumah Gadang. Selanjutnya, ini adalah seni kriya. Nah, seni kriya yaitu adalah seni yang dianyam atau dibuat oleh manusia. Kriya dari kreasi. Ya, kreasi atau buatan dibuat oleh manusia. Ini adalah anyaman. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian boleh buka halaman 126. Ayo. Tindakan latihan soal. Betul sekali. Ayo, kita sama-sama. Kita sama-sama mengerjakan. Nomor 1, tarian yang tema gerakannya hewan. Nah, betul. Sudah terlihat. Betul. Sudah terlihat di situ ya. Adalah merak yang C. Nomor 126. Dibuka halaman 126. Paling atas, muatan SPDP. Nah, berikut adalah tarian dengan tema gerakan hewan. Adalah merak C berarti. Valen, Remiel, Caca, Odi bisa buka kameranya. Nih, itu kan ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Nah, Valennya mana? Miss ngomong semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kakakku sampai udah. Loh, lah bener toh. Lah masa Odi bilang, nanti Micin bilang, Odi cantik loh, tambah kaget nanti kakaknya, yuk. Oh, kan? Yuk. Masuk. Terus habis itu nomor 2, properti tari gunakan tarian di samping. Ayo, tarian apa tadi namanya? Apa tari telur ya, Miss ya? Iya, ayo tari apa tadi? Di halaman berapa? 108. Tari Bukan. Bendrong Lesung. Betul, tari Bendrong Lesung. Dijawab di halaman 108. Tari Bendrong Lesung. Bisa ditulis Odi, jawabannya nomor 2, tari Bendrong Lesung. Kan ini tari yang digunakan pada tarian di samping adalah berarti kan yang ditanyakan kan berapa tinggal, Miss? Iya, saya tari Bendrong Lesung menggunakan apa? Betul ya. Namanya tari Bendrong Lesung menggunakan properti apa? Ditambahi di situ. Lesung. Dan Alu dan lesung. betul. alu dan lesung. Nomor 1, merak. Nomor 2, lesung dan alu. Ya, nomor 3. Dua contoh pola lantai dalam tari adalah lurus dan melengkung. Dua contoh pola lantai dalam tari. Pola lantai lurus dan pola lantai melengkung. Selanjutnya nomor 4. Ayo, properti tari fungsinya ada 2. Apa tadi? Memperindah apa? Tarian. Memperindah tarian. Atau memberikan keindahan gitu aja ya. Memberikan keindahan pada tarian. Lalu yang kedua, Tadi apa, Miss? apa? Nih, bisa dilihat di chat, memberikan keindahan pada tarian. Iya, masuk lagi ya, satu lagi ya. Memperindah tarian. Mission F dulu ya, sebentar ya. Masuk sedikit lagi. Masuk lagi, Miss. Ya. Oke. Nani, hot banget. Oi. Oing. Oi. Oh, salah. Halo guys. Waduh, kok pakai guys?
Oh, terakhir ya. Terakhir tadi nomor 4 dulu. Remiel. Oh iya, dan lupa. Oke, nomor 4, misi ulangi nomor 4, memberikan keindahan pada tarian. Yang kedua, apa? Menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya. Bisa dilihat di halaman 108 ya, atas sendiri. Oke. Nah, untuk nomor 5 itu pakai kalian sendiri. Yang kalian tahu saja. Kalian bisa searching sebanyak-banyaknya mulai sekarang. Ya, mulai sekarang kalian bisa cari contoh-contohnya. Nanti kalau misalnya waktu PH mission keluarkan, kalian bisa menyebutkan yang banyak. Ya, tuliskan. Misalnya mission minta tuliskan 5 contoh daerah, tari daerah beserta musik pengiringnya. Nah, kalian bisa banyak. Paling banyak 3 ya, mission minta 3 aja. Kalian cari dulu di Google. Boleh ya? Miss, tempat yang kedua itu apa, Miss? Apa? Fungsi properti yang kedua? Ya. Ya, menyampaikan makna. Menyampaikan. Bentar ya, Iskia. Yang kedua adalah menyampaikan makna. Menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Nih, ini fungsi yang kedua. Lalu nomor 5-nya kalian cari sendiri. Oke? Iya, Hiskia, boleh bertanya. Ini tugasnya, Miss. Tugasnya nggak ada tugas. Kalian sudah gini aja. Ya, kalau misalnya kalian mau mencari, ya, tetapi tidak ada PR ya. Tugasnya belajar. Tugasnya belajar tema 5. Oke, sudah ditulis di buku agendanya tanggal berapa PH-nya? 8 8 apa? November. Tuh, setelah itu kalian ya. Setelah 8 November kita akan review ya. Semuanya ya. Kalau ada pertanyaan tentang SPDP bisa ditanyakan. Yang sulit yang mana? Oke? Sudah selesai? Nah, sekarang boleh tutup bu penanya. Siap-siap istirahat. Sudah selesai kan? Ini jam terakhir. Ditutup. Nah, Berarti sudah selesai ya, Miss, pelajarannya, Miss? sudah. Yeay! Tunggu. Iya, Hana cerita. Miss, Iya. Miss pernah ke makam pahlawan enggak? Ke makam mana? Makam pahlawan. Ke makam pahlawan pernah. Di Majen sini kan ada. Iya, pernah ke situ. Waktu Miss Jin terakhir SMP. Iya, Miss Jin SMP ke sana. Sudah lama sekali. Iya, sudah lama sekali karena waktu itu sedang study tour. Study tournya ke makam pahlawan. Kita Iya. kapan ya? Kita tanggal 10 biasanya. Kalau ke situ ya harusnya tanggal 10 kita seharusnya ke sana, ke makam pahlawan. Memberikan bunga seperti itu. Tanggal 10 besok itu. Iya, 10 November harusnya. Aku benci corona. Iya, aku benci corona. Iya, semuanya nggak suka. Nggak bisa keluar Kemana-mana, ya betul. Oke, sudah selesai. Yang mau istirahat boleh istirahat. Sekarang ditutup dengan doa. Yang mau mimpin doa pulang atau doa selesai? Hiskia ya? Iya. Ya, oke semuanya. Duduk yang manis, ditutup bukunya. Oke. Hold your hands. Teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, Amin. terima kasih kami dapat belajar bersama hari ini. Berkatilah pelajaran ini agar dapat berguna untuk kami. Amin. Ya Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke semuanya. Terima kasih. Oke, bye-bye Shin. Oke, bye-bye Shin, bye-bye Michael, bye-bye Stuart. Bye-bye semua.